sepuhan nggak ada mengurangin emas, malah bagus, bersih. Dari yang jelek bisa kuning bagus dia. Harga emas masih menyentuh angka tertinggi sepanjang sejarah. Masih berada di angka Rp1.455.000 per gram. Di situs resmi Logam Mulia Antam, satuan harga emas terkecil ukuran 0,5 gram di angka Rp777.500. Menurut saya harga emas naik bagus sih, jadi kita kalau misalnya investasi emas itu nggak sia-sia juga. Biasanya kan kalau harga naik itu kan ya kita bisa jual gitu. Kalau lagi naik kita bisa investasi dengan jangka panjang, harga emas juga nggak langsung turun banget kan, jadi bisa investasi ke sana gitu. Emas adalah logam yang dapat bertahan selama berabad-abad. Selain digunakan sebagai perhiasan, emas sering dijadikan investasi selain tanah atau properti. Emas memang terbukti sebagai pilihan investasi yang menarik untuk jangka panjang, berbentuk aset fisik dan mengikuti harga pasar emas dunia. Tak heran, banyak orang menganggap emas, terutama logam mulia, adalah aset yang aman dibanding jenis aset lain. Emas dianggap mudah dijual dan diubah menjadi uang tunai kapan saja. Bedanya untuk beli properti itu tidak mudah, butuh uang besar, tapi untuk beli emas lebih mudah karena uang kecil pun juga bisa beli emas. Ya kalau untuk properti dia harus siapin DP-nya dulu, rumah misalnya, contoh seperti rumah misalnya seperti itu. Naiknya harga emas biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Yang pertama, tingginya inflasi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang membuat nilai mata uang suatu negara cenderung menurun. Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat menjadi faktor berikutnya. Lantaran harga emas umumnya dikutip dalam dolar Amerika, sehingga harga emas dalam mata uang lokal seperti rupiah ikut naik. Faktor lain yang tak kalah kuat adalah ketidakstabilan politik yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan membuat mata uang lokal dianggap tak berharga, hingga permintaan emas akan meningkat. Kita harus lihat bahwa sebentar lagi ini situasi politik sedang agak naik sedikit ya, mau ada pelantikan presiden, banyak orang berpikir ini akan aman nggak ya, itu pertama. Kemudian kedua adalah proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN yang sebetulnya menurut saya ini hal biasa kok. Emas diyakini sudah ada sejak 40.000 tahun sebelum Masehi, ditemukan dalam bentuk pecahan di dalam gua-gua wilayah Spanyol. Sekitar tahun 3600 sebelum Masehi, barulah emas diolah dan dibentuk melalui proses peleburan yang dilakukan para pengrajin emas di Mesir kuno. Penduduk Mesir kuno tercatat dalam sejarah sebagai penakluk emas pertama di dunia. Kala itu, emas dianggap logam dari surga yang tidak dapat dihancurkan. Mostly atau kebanyakan penggunaan emas memang untuk perhiasan. Perhiasan mungkin yang dikenakan oleh para bangsawan pada saat itu, ya. Juga dikenakan mungkin juga kepada bangunan yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut adalah bagian dari peradaban kerajaan pada masa itu. Pada saat itu di Meksiko, kuil Inca, ya itu ada bangunannya yang juga ada juga yang berlapis emas. Itu menandakan ketinggian peradaban. Pada abad ke-18, tepatnya tahun 1854, Inggris dan beberapa koloninya mulai memperkenalkan gold standard. Saat itulah emas mulai ditetapkan harganya dan bisa ditakar dengan mata uang reguler. Sejak zaman nenek moyang, emas dengan warna kuning yang indah dan bernilai tinggi telah dikenal sebagai simbol kekayaan dan status. Tak heran, emas perhiasan telah melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam budaya Indonesia, emas dalam bentuk perhiasanlah yang dianggap sebagai investasi.
Padahal justru emas batangan atau logam mulialah yang paling pas dijadikan investasi lantaran memiliki nilai jual yang tinggi karena 100% mengandung emas. Sedangkan emas perhiasan lebih rendah tergantung desainnya. Belum lagi potongan harga yang cukup menyakitkan saat emas perhiasan dijual kembali, ditambah lagi alasan desain, model dan tren yang sudah ketinggalan zaman. Memang, emas batangan hanya bisa disimpan, sedangkan emas perhiasan bisa menambah glamor penampilan. Seperti para ibu dari Makassar, Sulawesi Selatan yang terkenal dengan perhiasan mewahnya saat pulang haji. Tradisi membeli emas di Tanah Suci dan dipakai saat pulang haji masih dilakukan perempuan Makassar hingga sekarang. Bahkan ada yang nekat pulang dengan mengenakan perhiasan emas palsu demi pamer emas dari Tanah Suci. Umumnya mereka mengaitkan emas dengan kesucian dan keberkahan. Dengan membeli emas di Tanah Suci, seolah membawa pulang keberkahan yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Pembelian emas menjadi bentuk ungkapan syukur atas kelancaran ibadah haji yang mereka lakukan. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun yang diyakini sebagai perpaduan nilai agama, budaya, dan ekonomi masyarakat Makassar. Kebiasaan ini sudah ada sejak masa kerajaan Goa Talo yang pernah berjaya di Sulawesi Selatan dan memiliki pengaruh besar terhadap budaya dan tradisi masyarakat Makassar. Tentu saja perhiasan emas yang ditunjukkan menjadi lambang keberhasilan dalam bekerja dan mengumpulkan harta. Pada acara-acara adat seperti pernikahan, emas menjadi bagian penting untuk dikenakan, dianggap indah dan mempercantik penampilan. Di sisi lain, bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah, impian mempercantik diri dengan kilauan emas tampaknya bukan angan semata. Tingkat ekonomi yang relatif rendah membuat banyak orang mencari akal untuk tetap eksis menggunakan perhiasan emas alternatif, yakni dengan emas sepuhan atau emas KW alias emas palsu. Pak Lim, penyepuh emas di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menerima penyepuhan emas berbagai kondisi. Tapi yang disepuh bukan emasnya aja, perhiasan-perhiasan, aksesoris-aksesoris bisa juga disepuh. Kita menyepuhnya pakai kadar emas yang LM. Emas perhiasan asli yang dikenakan sehari-hari, lama-lama warnanya pasti akan memudar. Bisa dari reaksi kimia dengan sabun, parfum, dan cairan kimia lain. Terkena keringat yang mengandung asam tinggi, oksidasi, dan paparan lingkungan. Penyepuhan juga menjadi salah satu cara untuk mengembalikan kilau emas dengan cara melapisi permukaan perhiasan emas dengan lapisan tipis emas. Awalnya, kotoran yang melekat pada perhiasan akan dibersihkan terlebih dulu. Kemudian emas dicuci dengan larutan air dan bahan kimia untuk membentuk larutan elektrolit. Setelah itu, perhiasan emas dicelupkan ke dalam larutan emas yang harganya sekitar 1,4 juta per gram. Proses ini dilakukan hingga mendapatkan warna lapisan emas yang pas. Dalam sekali penyepuhan, Pak Lim membandrol harga Rp25.000 hingga Rp75.000, tergantung tingkat kesulitan. Kalau yang berubah warna itu kan ada emas muda, hampir sama kayak yang emas ini. Kadarnya lebih ini lagi, lebih muda kadarnya. Kalau emas 22 aja bisa berubah juga, ya. Bisa juga paling minimnya kotor. Kalau buat sepuhan nggak ada mengurangin emas, malah bagus, bersih. Dari yang jelek bisa kuning bagus deh. Bagi pemburu emas murah, ada lelang emas yang kerap digelar. Dapat dilakukan secara fisik atau online dan disediakan berbagai jenis emas seperti emas batangan, emas perhiasan, atau emas koin. Sudah rahasia umum, lelang emas seringkali menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan membeli emas di toko perhiasan. Saat ikut lelang emas, jangan lupa lihat harga pasaran, kondisi barang, dan batas tertinggi yang mampu kita bayar. Emas memang menjadi salah satu komoditas berharga yang paling stabil harganya. Karenanya, emas selalu akan diminati baik sebagai perhiasan atau investasi.
Naiknya harga emas belakangan memang membuat banyak orang membeli logam mulia untuk investasi dengan harapan bisa mengambil keuntungan sesaat. Namun tetap berpikir jernih, karena sejak dulu kala emas memang dipercaya sebagai investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Jangan sampai karena ingin untung malah berakhir buntung. Harga emas yang semakin menjanjikan membuat para pencari keuntungan beramai-ramai membeli emas batangan, sementara yang lain lebih memilih emas perhiasan karena bisa dijadikan aksesoris untuk mempercantik diri. Berbeda dengan gadis-gadis cantik dari kampung bidadari ini, walau tampil sederhana, kecantikan tetap terpancar dari wajah mereka. Lalu, apa rahasia kecantikan mereka?